أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أطعمنا نعمة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selalu kita tutup berbahasa syahadat kita bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat as-rahmani wa rahimahullah. Pada kesempatan kali ini mari kita kembali mengingat-ingatkan kita semuanya bagaimana tugas kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, bagaimana kita untuk bisa kembali memperkuat generasi kita menjadi generasi Islami. Bapak Ibu jamaah berbahagia, barangkali Bapak Ibu semuanya telah menonton, melihat beberapa hari belakangan ini bertebaran di WhatsApp kita, di media sosial ada terjadi tawuran yang seperti kaum primitif, seperti masyarakat zaman kuno dahulu. Kejadiannya di Jalan Khatib Sulaiman, diperkirakan sekitar antara jalan Lampung Ombak sampai ke depan Transmart itu. Mungkin kita melihatnya dengan sedih, dan paling parahnya adalah anak-anak muda itu dengan pedang yang begitu mengkilat, pedang yang panjang, berbagai macam pedang yang ada di bawahnya. Dan pelakunya itu adalah anak-anak muda. Dan kalau kita melihat atau memperhatikan wajah mereka, mereka itu anak-anak yang barangkali kalian tahun 2000-an. Jadi kalau dalam teori generasi, mereka anak-anak generasi alfa, yang dimana anak alfa ini anak-anak yang terbiasa mengaktifasi hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat digital. Tapi ternyata mereka masih berbuat perbuatan primitif dengan menggunakan senjata dalam melakukan perkelahian dengan senjata. Nah, ini barangkali menjadi suatu yang perlu kita kembali mengintrospeksi diri kita sebagai orang tua. Toh walaupun barangkali tidak ada anak-anak kita di situ, tapi bagaimanapun kita sebagai orang tua, saya, bapak, ibu, seluruh jamaah yang hadir pada suasana ini, kembali kita mengingatkan bahwa sesungguhnya generasi-generasi kita ini adalah generasi yang terus melanjutkan perjuangan agama ini. Tapi kalau cara-cara dengan cara kuno seperti itu, cara yang barbar menyelesaikan suatu persoalan dengan pedang, dan itu terkadang terorganisir. Kenapa mereka melakukan kelompok, membangun komunal sendiri? Karena ada barangkali yang tidak mereka dapatkan untuk menjadi anak yang menjadi pemimpin yang akan datang. Bapak Ibu jemaah sholat asar berbahagia, Syekh Mustafa Al-Walayani pernah mengatakan, Syababul yawm rijalul qalb, inna fi yadi amrul wa fi aqdamikum hayatullah. Beliau ini adalah salah seorang ulama Arab yang termasyhur dengan kemampuan dalam kesastraan, mengatakan bahwa pemuda hari ini, pemuda itu masa depannya adalah jadi pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka sesungguhnya di tanganmu urusan umat dan di tanganmu nasib bangsa. Bisa kita bayangkan kalau anak-anak alfa ini yang dibina oleh orang tuanya yang kerjanya berpikir bahwa sesuatu permasalahan bisa dituntaskan dengan kekerasan, maka bisa membayangkan bagaimana pemimpin bangsa kita ke depan.
yang semuanya menuntaskan persoalan hanya dengan kekerasan. Maka disitulah kita perlu ingat kembali, Allah telah mengingatkan kita di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Ingatlah bahwa kita perlu untuk takut kepada Allah hendaknya. Kenapa? Takut kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah mental, lemah pikiran, dan lemah akidah. Kenapa terjadi hal yang sudah baru-baru itu? Karena dia lemah pikirannya, tidak mampu mencermati, tidak mampu menganalisa dengan baik. Kenapa terjadi pertengkaran antar kelompok anak-anak muda itu? Karena mereka lemah mentalnya dalam memahami problematika yang dihadapi. Sehingga apa? Dia hanya menggunakan bahwa berpikir dengan kekerasan semua persoalan selesai. Kenapa mereka mau bergerombolan dan kemudian membuat keonaran, menggaduh suatu tempat kepada perkara itu? Karena dia tidak punya panutan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jamaah sholat asar berbahagia, kalau kita menelisik ke dalam diri kita masing-masing, sejauh ini berapa kali kita menyebutkan nama Muhammad SAW kepada mereka? Selama ini berapa kali kita menceritakan duluan bagaimana Muhammad SAW sebagai panutan kita? Ini menjadi sebuah kaca perbandingan kepada diri kita. Kenapa kita punya generasi yang barbar? Kenapa kita punya generasi yang primitif? Karena menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Dan tentu samping itu kita juga berharap kepada pemerintahan hari ini supaya terus waspada, meningkatkan para polisi sehingga tidak terjadi lagi seperti yang muncul di media ini. Di samping itu perlu penekanan ke dalam diri kita agar kembali kita mengingat bagaimana Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah ke atas bumi kita menyempurnakan akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Persoalannya adalah bagaimana akhlak bagi sampai ke anak-anak kita yang generasi alfa tersebut, sementara dari rumah mereka jarang mendengar sirah nabawiyah, menceritakan dengan cerita-cerita akan hebatnya akhlak Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jamaah sholat asar berbahagia, walaupun kita sebagai orang tua hanya mempunyai sepenggal cerita tentang Nabi yang kita muliakan ini, maka ceritakanlah sepenggal tersebut ke anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan panutan. Semakin jauh penggalan-penggalan cerita tentang Nabi besar Muhammad SAW kita ceritakan, maka semakin besar pula cinta pada Muhammad, dan semakin nyata dalam kehidupannya menjadikan Muhammad SAW Nabiullah itu tersebut, Nabi kita tersebut sebagai panutannya, sebagai idolanya. Mereka tidak menggunakan yang lain. Mereka tidak akan menggunakan divisi misalkan, dan mereka tidak menggunakan orang-orang lain. Oleh karena itu, mari kita jaga generasi kita ini dengan cara setidaknya sering-sering menceritakan bagaimana baiknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.